Pakai dua tangan sekarang, pakai dua tangan. PDPKK Santo Agustinus, kasih Allah selalu baru. Asik. Dan mari pada kesempatan malam hari ini, saya ingin mengajak Anda dimanapun bahwa kasih Allahku sungguh telah terbukti. Yeay. Kasih Allah tak berkesudahan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali lagi, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, yeay. Sekali lagi kita nyanyikan lagu pujian ini. Yang wanita saja katakan, kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sekali lagi yang bapak-bapak, jangan mau kalah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Amin. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, Sang Raja. Selamanya. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Yeay. Sekali lagi semangatnya yuk. PDPKK Santo Agustinus, kasih Allah selalu baru. Yes. Tepuk tangan buat kita semua. Dan pada kesempatan malam hari ini, terima kasih buat semua yang sudah boleh berpartisipasi. Jadi saya minta tolong semua videonya harus on ya. Dan pada kesempatan malam hari ini kita mau bersyukur sebab kita memiliki Allah yang begitu sangat baik. Kita semua diberikan setidaknya sampai hari ini walaupun masih suasana pandemi, tapi setidaknya kita masih hidup ya. Itu yang perlu kita syukuri. Karena hidup kita adalah sebuah anugerah. Amin. Oleh sebab itu pada kesempatan ini mari kita siapkan hati kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan sebab kita memiliki Tuhan yang begitu sangat baik. Kasih-Nya tidak pernah berakhir dalam sepanjang kehidupan kita. Dan kita mau buka persekutuan doa kita dengan tanda kemenangan Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu. Karena malam hari ini Kau mengumpulkan kami merenungkan firman-Mu. Betapa kasih-Mu selalu baru di dalam sepanjang kehidupan kami. Bahkan setiap hari Engkau limpahkan kepada hidup kami semua dengan limpah kasih dan setia-Mu. Tetapi seringkali Tuhan, kami kurang dapat merasakan, kami kurang dapat menikmati kasih-Mu. Karena yang menjadi fokus dalam kehidupan kami, mungkin masalah kami, mungkin pergumulan dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan pada malam hari ini, kami hanya mau berfokus kepadamu saja Tuhan. Biarlah hanya Engkau yang layak kami puji, layak kami sembah, layak kami tinggikan malam hari ini. Dan sebelum kami mau menaikkan setiap pujian syukur kami Tuhan,
setiap penyembahan kami. Perkenankan kami mau bersyukur untuk setiap kasih setiamu yang kau berikan di dalam sepanjang kehidupan kami. Sebab kau adalah Bapa yang begitu sangat baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang kau sediakan bagiku. Mari kita bersyukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidup. Benar Tuhan, Kau adalah Bapa yang begitu sangat baik. Kami membawa pujian syukur ini sebagai doa syukur kami kepadamu. Dan kami mohon kepadamu, biarlah hati kami semua limpah dengan syukur malam hari ini. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu, besar setia-Mu. Sekali lagi Tuhan kami nyatakan, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami bersyukur Tuhan, sebab Kau Bapa yang baik, kasih-Mu mengalir. Terima kasih Tuhan. Biarlah segenap mulut dimanapun kami berada, kami mengucap syukur dan terima kasih
buat kebaikan-Mu dan kasih setiamu yang begitu besar. Kau tanduk keselamatan kami, Kau kota benteng, tempat perlindungan kami. Oh haleluya. Terima kasih Bapa, syukur kami dan mazmur pujian kami bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat setiap kasih setiamu yang selalu baru di dalam sepanjang kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan pada kesempatan malam hari ini kami mau Tuhan menaikkan setiap pujian syukur kami kepadamu, sebab Engkau adalah Allah yang layak kami tinggikan. Dan kami sungguh yakin dan percaya bahwa ketika kami menaikkan setiap pujian kami, maka Engkau akan bertahta di atas setiap pujian kami. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah Kau boleh sucikan, kuduskan semua ruangan di tempat dimanapun kami saat ini berada. Agar ini semua boleh menjadi mezbah, tempat Kau akan bertahta, Kau akan berfirman kepada kami semua, dan Kau akan memberkati kami malam hari ini. Kami siap terima janji-Mu Tuhan, dan kami mau bersorak-sorai bagi-Mu, sebab berjalan bersama-Mu kami tidak akan pernah goyah. Terpujilah Kau Tuhan, mari kita terus bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Yeay, ayo PDPKK 1 Agustinus, mari kita bersorak, berjalan bersama dengan Tuhan. Kita akan mampu dibawa dari satu kemuliaan sampai kemuliaan untuk selama-lamanya. Haleluya. Tak pernah aku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidup sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Semua bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Amin. Sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, berkekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan. Semua tepuk tangan. Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, berkekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan
Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan terus lanjutkan pujian kita. Kita mau yakin dan percaya, mau seberat apapun tantangan dalam kehidupan kita, ketika kita mau berpegang kepada firman-Nya, maka Dia akan membawa kita semua terbang. Haleluya, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, firman Tuhan, pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan, amin, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi ya, umat Tuhan saja yang bernyanyi, firman-Mu Tuhan. Yes. Kebenaran-Mu, amin, ku menantikan-Mu. Bersama-sama ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Katakan jalan-Mu Tuhan, jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Mari kita mau terbang bersama dengan Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan, asik, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Lebih tinggi lagi, ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi kami katakan Tuhan, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Yeay, kami aman bersama-Mu Tuhan. Biarlah segala sorak-sorai kami, pujian, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kan sungguh kami bersyukur padamu Tuhan malam hari ini, buat setiap kasih setia-Mu, buat setiap pertolongan-Mu yang datang tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada malam hari ini kami terus mau melangkah lebih maju lagi, lebih dalam lagi untuk menyembah-Mu Tuhan. Hadirlah Tuhan pada malam hari ini dengan segenap kekuatan-Mu. Lingkupi kami Tuhan dengan awan kemuliaan-Mu. Dan kami sungguh yakin dan percaya ketika kami menyembah-Mu, hadirat-Mu hadir Tuhan. Ketika kami menyembah-Mu, urapan-Mu yang menyembuhkan kami, yang memulihkan kami, yang memberikan kepada kami semua kekuatan untuk boleh menjalani setiap kehidupan ini. Oleh sebab itu Tuhan, pada malam hari ini perkenankan kami mau terus menyanyikan setiap pujian syukur kami. Bapakku
datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut tertakut, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku ini Tuhan, penyembahan kami. Inilah segenap hati kami Tuhan, yang datang menyembah-Mu. Oh, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau, ku percaya Kau ada bagiku. Katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku kami nyanyikan haleluya, ku nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, dan kami mau sekali lagi Tuhan menyembah-Mu. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan
Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu, Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu, Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu, akan nama-Mu. Oh ya la 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 la, ya la 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 mana ya se. Naya ya la 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 mana ya se. Ya la 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 mana ya se kia. Oh kami sembah Kau Tuhan. Ya la 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 mana ya se kia. Ina ya se kia la 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 mana ya se. Ina ya kia la 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 mana ya kia. Ina la 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 mana ya so. Ya la 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 mana ya se. Ina ya kia la 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 mata ya ke. Ina ya se kia la 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 mana ya ke. Ina ya se kia la 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 mana ya ke. Inna ya sikira ra bara ya ko. Inna ya sikira ra. Inna ya sikira ra. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu, Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sungguh Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat malam yang indah ini. Malam di mana sekali lagi Kau mengizinkan kami untuk boleh memeluk hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh indah. Terima kasih Allah Roh Kudus. Sekali lagi Kau sudah membakar hati kami. Kau sudah menyemangati kami semua, terutama sebentar lagi. Ketika kami akan duduk diam mendengarkan setiap firman yang akan Kau bagikan, yang akan Kau taburkan di dalam hati setiap kami.
melalui gembalamu yang sudah Engkau utus ke tengah-tengah kami, Pastor Eko Wahyu. Tuhan, Kau boleh berkati Pastor Eko dengan segenap keberadaannya. Setiap apapun yang akan dia sampaikan, biarlah itu semua apa yang ada di dalam isi hati-Mu, Tuhan. Tegurlah kami, teguhkanlah iman kami, dan hadirlah Tuhan di dalam kuasa firman-Mu. Dan kami menyerahkan seluruh kuartaan firman sebentar lagi hanya di dalam tangan-Mu. Dan biarlah Roh Kudus tidak akan pernah berhenti bekerja untuk terus bekerja membentuk hati kami. Dan hidup kami menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pastor Eko, silahkan. Terima kasih, bro. Salam semuanya. Selamat malam. Shalom, selamat malam. Terima kasih, Tuhan berkati. Bapak Ibu yang terkasih, salam jumpa. Saya Romo Eko. Terima kasih saya diundang untuk memberikan renungan di Persekutuan Doa Tetangga sesama Ordo Salib Suci Santo Agustinus. Dan pada malam hari ini kita bersama-sama berbicara kutipan dari Kitab Ratapan bab 3. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa temanya menarik tentang kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis. Apalagi di masa pandemi, waktu saya diminta untuk memberi renungan, hampir semua tema berbicara tentang bagaimana menghadapi pandemi, ya Romo. Pandemi ini begitu membuat kita takut, membuat kita terpuruk, membuat kita sepertinya tidak bisa apa-apa. Jangankan pergi, mau berdoa ke gereja pun dibatasi. Jadi kalau kita melihat hal yang tidak bisa, tidak mampu, maka kehidupan pun akhirnya sulit untuk dilihat sebagai berkat. Kalau kehidupan sulit dilihat sebagai berkat, maka rasa syukur pun akan tak mudah mengalir dalam hidup kita. Menarik kalau tema ini kita coba dalami dalam kerangka pendalaman kitab suci, terutama dalam kerangka firman Allah berbicara apa tentang rasa syukur ini. Nah, jadi saya bisa share screen, Anda bisa melihat di screen yang besarnya. Waktu saya mencoba untuk merenungkan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Betul tadi Bro Tony berkata bahwa kehidupan itu adalah anugerah pertama dan utama. Jadi kehidupan itu adalah anugerah pertama dan utama yang harus kita syukuri. Jadi Anda punya semuanya, tetapi tidak punya kehidupan, ya tidak bisa apa-apa. Anda punya kehidupan, tetapi Anda tidak punya rasa syukur, maka kehidupan yang Anda jalani adalah sebuah beban, adalah sebuah kewajiban. Pasti kehidupan yang tanpa disertai rasa syukur akan menjadi berat perjalanannya. Maka sebelum saya berbicara tentang kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan, hati yang penuh rasa syukur yang selalu hidup dalam hati seorang beriman, saya mau mengajak Anda untuk melihat warta itu sejak awal diberitakan oleh para malaikat. Mungkin ini nuansa bacaannya adalah nuansa bacaan Natal ya, tidak apa-apa supaya Anda tidak lupa bahwa hari raya Natal sudah lewat. Tapi bacaannya masih sah, boleh kita dengarkan.
Jadi saya ambil Injil Lukas 2 ayat 8 sampai 11. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kitab suci, firman Tuhan, kalau setia kita dengarkan, dan firman Tuhan itu setia kita renungkan, maka firman Tuhan itu setiap hari bisa mengoreksi hidup kita. Jadi firman Tuhan itu kalau kita renungkan setiap saat, maka kita setiap saat bisa bercermin. Apakah hidup kita sudah berkenan pada Allah atau belum? Jadi firman Allah itu semakin hari harusnya semakin menggosok apa? Iman kita. Jadi tidak pernah boleh firman Allah seringkali kita baca, tetapi meninabobokan kita. Nggak boleh. Firman Allah selalu mengajak kita untuk selalu bergerak, bergerak, bergerak. Ingat itu. Jadi tidak pernah firman Allah itu membuat kita diem, mandul. Kalau bahasa Sundanya, cicing wae, ngajentul, meneng wae, ora gawe opo-opo. Nah itu. Jadi firman Allah tidak pernah membuat orang hidup di zona nyaman. Firman Allah selalu membuat hati kita merasa tergelitik, isin, malu. Lah kok iya ya? Gitu. Apalagi malam hari ini yang saya ketengahkan adalah kata-kata malaikat. Jangan takut. Jangan takut. Dan kata-kata ini pun digaungkan berkali-kali oleh Yesus pada saat Yesus sebelum diangkat ke surga. Di saat para murid ketakutan, ditutup seluruh kamar, Yesus berkata, "Jangan takut." Dan nuansa seluruh bacaan Injil, kitab suci, kabar baik. Kabar baik itu diawali dengan diberi nada dengan kata-kata, "Jangan takut." Bahkan dikatakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa hadir di dalam diri Yesus. Nah, warta kebaikan Tuhan, jangan takut, dan Allah menjadi sumber sukacita, itu sulit dihadapi oleh manusia. Sulit kita terima. Kenapa? Karena hidup kita terjerat, terperangkap. Jadi yang terperangkap itu apa? Yang terperangkap itu bukan tubuhnya. Mungkin tubuhnya bisa bebas jalan-jalan. Bisa. Mungkin tubuhnya sehat, makin lama makin gendut gitu ya. Kan pandemi ini kalau Anda timbang kan Anda tidak hanya besar badannya, besar dosanya gitu ya. Besar segala-galanya lah pokoknya gitu ya. Jadi kita bisa jadi orang-orang yang terperangkap pikiran kita, jiwa kita, roh kita terperangkap. Jadi kita terperangkap bukan oleh roh Allah, tetapi oleh roh keakuan, roh jahat. Kita bisa terperangkap pikiran kita oleh negatif, memikirkan ketakutan, kegelisahan terus. Bisa juga keinginan kita terperangkap kepada hal-hal, percumalah kita berbuat seperti ini, pasti juga akan sakit, akan kecewa lagi. Percumalah menyapa orang itu, percumalah baik sama dia mah memang orangnya suka nyakitin. Ngapain ngedekatin orang yang suka nyakitin? Nah, ini perangkap. Saya akan mencoba untuk merunut satu persatu. Ada 3 perangkap yang malam hari ini saya coba angkat.
Pertama, pandemi. Betul bahwa pandemi ini menakutkan. Kita tidak bisa tahu siapa yang OTG, siapa yang terdampak, siapa yang kena. Setiap orang menjadi gelisah. Setiap orang mengambil jarak. Jangan-jangan dia OTG. Jangan-jangan orang itu. Gitu. Saya pun akhirnya pada saat keluar, itu pada betul-betul takut. Kemarin 2 minggu yang lalu saya diminta untuk ke Bali untuk 5 talk show. Ada talk show, ada rekoleksi, ada seminar, dan ada kebangunan rohani. Dan offline di tempat ada umatnya gitu ya. Saya pada saat itu saya pikir akan dibatalkan, tapi rupanya ada izin dari tim gugus kendali, ada izin dari gereja, diperbolehkan asal ada prosedur protapnya yang dipakai. Dan panitia menjaga itu semua. Saya betul-betul mencoba untuk menjaga diri. Maka setiap malam itu setelah ketemu mereka langsung pakai betadin, kumur betadin. Hidungnya disumpel sama betadin lagi. Saking takutnya. Makin lama karena sering pakai betadin, lecetlah hidung saya gitu ya. Mulut saya jadi kering dan seterusnya. Tapi apa yang saya mau katakan, yang lebih penting adalah apa? Kekuatan iman, percaya. Dan kekuatan bahwa Tuhan, saya datang ke sini bukan untuk rekreasi, bukan untuk senang-senang. Saya datang untuk mewartakan. Kalau engkau berkenan memakai aku untuk mewartakan, lindungi aku. Jadi ketakutan bisa membuat orang akhirnya apa? Akhirnya cemas, khawatir. Dan kalau orang penuh dengan kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan, orang itu tidak pernah berani apa? Tidak pernah berani melakukan sesuatu. Jadi kita harus belajar untuk melihat apa sih yang mengkhawatirkan saya di dalam hidup saya. Apakah saya khawatir, cemas, karena apa? Karena saya pernah disakiti. Karena saya pernah dikecewakan. Jadi trauma itu adalah kecemasan, itu adalah ketakutan. Kenapa kok saya takut berelasi mendalam dengan seseorang? Karena saya pernah dikhianati. Kenapa kok saya takut? Salah satu hal yang selalu saya miliki dalam hati saya adalah kalau saya harus bicara dengan atasan. Entah itu dengan pastor Vikjen misalnya, atau dengan uskup gitu ya, atau dengan pimpinan, saya tuh selalu takut, cemas gitu. Langsung nggak nyaman. Kenapa? Karena saya punya masa lalu tidak nyaman dengan ayah saya. Jadi kalau setiap pimpinan itu selalu dilihat sebagai ayah, figur ayah yang selalu akan melihat kesalahan saya, yang selalu akan menilai saya, yang selalu akan menghakimi saya, sehingga nggak nyaman. Jadi kalau saya tiba-tiba dipanggil oleh uskup, Romo Eko dipanggil uskup, aduh, saya selalu langsung berpikir, apa salahku ya, gitu ya. Betul, kita selalu tidak membuat nyaman. Ini kecemasan. Jadi saya harus sadar, saya punya itu. Setiap orang punya. Misalnya sama, pada saat kenapa ada orang-orang tertentu ya gitu nyaman dengan hidup berdoa. Saya kaget bahwa pernah suatu saat mau misa didatangin oleh seorang ibu, mau misa. Karena saya jalan dulu muter, lalu ibu itu mengeluh tentang apa? Tentang saudaranya yang mengkhianati dia. Tentang saudaranya yang mengambil hak waris. Dia marah, dia kecewa, dia jengkel. Karena saudaranya yang mengambil, mencuri hak waris itu adalah saudara ipar. Tidak punya hak apa-apa. Tapi dia ambil semuanya. Dan ibu ini padahal mau pergi ke gereja. Dan dia sampai stres memikirkannya. Jadi, lihat di sini, ibu ini rajin misa pagi. Rajin doa Bapa Kami, bahwa kan kalau doa Bapa Kami sambil merem,
membuka tangan. Dia rajin menyambut tubuh Kristus. Tetapi hatinya terperangkap oleh kemarahan, oleh ketakutan, oleh ketidakmampuan untuk memaafkan, dan ketidakmauan untuk kehilangan, melepaskan. Ini akar dari ketidakbahagiaan, ketidakmampuan untuk melepaskan. Maka Yesus bagus banget waktu mengajari kita. Yesus berkata, pandanglah burung di langit. Ia tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan padi di dalam lumbung, tetapi diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih berharga dari burung-burung itu? Jadi rupanya kita itu bisa merasakan hidup yang damai, sukacita, lepas dari kecemasan dan kekhawatiran serta ketakutan kalau kita mau apa? Mau mendengarkan Tuhan. Bukan mau mendengarkan hati kita. Bukan mau mendengarkan pikiran kita yang harus balas, harus ditolak, harus dikerjain, bukan. Jadi kita harus lebih berani mendengarkan Tuhan. Maka Tuhan berkata, datanglah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, jangan cuma datang lalu tetap membawa beban, membawa kekhawatiran, membawa ketakutan dan kecemasan. Ya sama aja kita tidak akan mendapatkan kelegaan. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, kita harus ikut aturan Tuhan. Jadi ingat sekali saya waktu di seminari Menengah Mertoyudan. Saya kaget waktu datang pertama kali ke seminari, bahwa masuk ruang tidurnya itu hanya pakai papan dan tikar, serta satu selimut dan bantal tipis. Langsung saya pikir, aduh bisa tidur nggak ya? Gitu ya. Sampai ada beberapa ibu, saking sayangnya, saking terlalu sayangnya pada anaknya mau daftar ke seminari, itu ibunya bawain guling, selimut yang tebal, bahkan kasur untuk anaknya, dan izin kepada Romo, boleh ya ini untuk anak saya nggak bisa tidur kalau nggak pakai guling ini. Ya pasti ditolak oleh Romonya gitu ya. Jadi kalau mau jadi Romo ya harus berani hidup dalam ketidaknyamanan. Terbiasa dengan ketidaknyamanan. Sama waktu saya tertarik dengan seorang perempuan gitu ya. Saya tertarik, saya nembak nggak ya? Gue ngomong I love you nggak ya sama dia? Takut ditolak. Kalau ditolak kan sakit banget. Muka gue ditaruh di mana gitu ya. Karena ketakutan saya untuk ditolak, maka akhirnya saya tidak pernah punya kemauan, punya keinginan untuk nembak perempuan. Dan syukur kepada Allah karena saya dipanggil menjadi imam. Bukan karena saya tidak berani. Bukan loh ya. Bukan karena tidak berani. Tetapi karena lihat bahwa dalam kehidupan, jangan pernah lupa, kalau kita mau dekat dengan Allah, datang kepada Allah, mendengarkan Allah, maka ikuti aturan Tuhan. Maka kecemasan, kekhawatiran, ketakutan dituntut oleh Tuhan untuk dilepaskan. Yang kedua, apa? Perangkap yang kedua, tadi kalau perangkap pertama itu adalah kecemasan, ketakutan, rasa sakit, rasa kecewa. Perangkap kedua yang membuat manusia tidak pernah bisa bersyukur adalah apa? Mengejar materi. Jadi hidupnya disetir oleh keinginan-keinginan yang tidak pernah puas. Jadi orang ini selalu merasa kurang. Maka ini yang disebut sebagai rakus. Jadi rakus itu adalah orang yang tidak berani
dan tidak bisa berkata cukup, cukup. Suatu saat saya, bukan suatu saat ya, orang baru 4 hari yang lalu gitu, bukan suatu saat, 4 hari yang lalu, ada yang mengirim seorang inang dari Batak yang tinggal di sini, mengirim saksang kepada saya. Aduh, saksangnya enak banget. Anda tahu toh, daging itu dicincang, lalu diberi bumbu-bumbu Batak, itu enak sekali. Lalu saking enaknya, saya kerasukan setan makannya. Saya habis 3 piring, saudara-saudara. Padahal makan malam. Dan apa yang terjadi? Malam sakit perut, tidak bisa tidur saya. Gelisah. Sampai jam berapa? Jam 1 apa setengah 2 saya tidak bisa tidur. Karena apa? Rakus. Rakus. Saya tidak berani berkata cukup. Jadi memang betul dalam kehidupan kita membutuhkan materi, benar. Kita membutuhkan rezeki, kita membutuhkan uang. Betul. Namun jangan pernah lupa bahwa Yesus pernah mengingatkan akar segala kejahatan adalah cinta uang. Rasul Paulus berkata seperti itu. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ini bagus. Menyimpang dari iman. Jadi, tidak aneh loh, ada orang-orang tertentu yang pindah imannya gitu ya, pindah agamanya atau apapun lah, pindah keyakinannya, setelah dia merasa bahwa gereja lain atau agama lain membantu dia secara ekonomis gitu. Jadi bisa terjadi saya hidup beragama, beriman, taat kepada Yesus karena menguntungkan saya secara finansial. Ini yang menyedihkan. Jujur kadang-kadang menyedihkan. Saya kok maaf ya kalau Anda tidak setuju ya silahkan saja gitu ya. Tapi kan saya boleh memaparkan keprihatinan saya. Saya kadang-kadang prihatin kalau ada orang yang memberi kesaksian. Kalau ada orang yang memberi kesaksian, saudara-saudara, karena saya mengikuti Yesus, usaha saya, toko saya jadi maju, saudara-saudara. Oh, cuannya banyak. Saya itu barang-barang yang saya beli, saya 500.000 laku gotiau, saudara-saudara. Karena dengan Yesus. Saya maaf ya, saya kok ndak srek ya, saya ndak srek dengan seperti itu. Kok orang mengikuti Yesus cari keuntungan material sih? Kok diukurnya di situ? Kalau mengikuti Yesus baru sampai diukurnya dengan saya punya ini, punya itu, punya ini, rasanya Yesus aja menyelamatkan kita dengan kehilangan. Kehilangan. Jangan lupa, Yesus menyelamatkan kita bukan dengan memperoleh ini, memperoleh itu, menunjukkan tidak. Yesus kehilangan. Bahkan kehilangan muridnya, ditinggalkan oleh para muridnya. Kehilangan nama baik, saudara-saudaranya bahkan menyebut dia gila. Bahkan akhirnya dia kehilangan nyawanya. Itu cara Yesus menyelamatkan kita. Lah kok kita berpikir mengikuti Yesus, saya harus punya ini, saya harus dapat ini, saya harus memiliki ini. Ya ndak, cincailah itu saudara-saudara. Kurang cincai itu namanya. Maka dikatakan oleh Paulus juga bahwa dengan kecintaan orang pada uang, maka dia menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Ini yang dimaksud dengan orang yang tidak akan pernah berhenti dengan keinginan. Selalu kurang, selalu ingin tambah, selalu ingin cari yang lain. Saya sangat kagum dan bahagia dan sukacita kalau diminta untuk memimpin perayaan Ekaristi
hari ulang tahun perkawinan ke-25, ke-50, dan besok misalnya saya akan misa untuk seorang suster yang 60 tahun hidup membiara. Saya selalu bersuka cita. Saya selalu kagum oleh apa? Oleh kesetiaan. Orang yang bisa setia dengan satu, bertahan dengan satu, dan menikmati yang dia miliki, tidak tidak menyiksa dirinya dengan berbagai banyak keinginan. Ini orang yang apa? Yang sungguh hidup di dalam Tuhan. Jadi lihat di sana bahwa kita harus bisa mengekang pikiran, hati kita, keinginan kita, supaya jangan sampai diatur oleh keinginan itu. Kita yang mengatur keinginan kita. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, yang membuat kita tidak bisa hidup bahagia karena kita terperangkap oleh kemarahan, kebencian, dan dendam. Jadi hidup bersama orang lain, jangan pernah lupa kita harus sadar bahwa pada saat kita hidup dengan orang lain, kita hidup dengan ketidaksempurnaan. Jadi kalau kita punya mimpi, punya bayangan bahwa hidup di dunia ini kita bersama dengan orang-orang yang sempurna, orang-orang yang sesuai dengan pikiran dan keinginan kita, maka hati kita akan selalu teriritasi oleh rasa marah, rasa benci, dan dendam. Jadi saudaraku, marah, kecewa adalah hal yang normal. Itu muncul begitu saja. Jadi jangan bayangkan bahwa saya tidak punya kecewa, saya tidak punya marah. Enggak. Bapak Ibu, saya pun punya kekecewaan. Saya pun punya kemarahan. Namun kalau hidup saya bersama komunitas, bersama teman-teman saya, diatur oleh perasaan kecewa dan marah dan jengkel ini, maka saya tidak akan bisa membangun kerajaan Allah di dalam komunitas saya. Maka saya tidak akan betah tinggal bersama komunitas saya. Maka pandemi ini bagus sekali. Pandemi ini membuat orang akhirnya belajar untuk apa? Menikmati kebersamaan. Menikmati keluarga. Menikmati orang-orang yang memang harus dicintai. Memang orang-orang yang harus disyukuri. Ini loh orang-orang yang dekat saya. Dengan mereka loh saya aman. Maka 3 hal ini adalah hal-hal yang membuat kita sulit bersyukur. Nah, sekarang kalau begitu saya harus mencoba untuk merefleksikan. Saya punya kelemahan di mana sebagai manusia? Apakah saya punya di kelemahan pertama bahwa saya terlalu cemas, khawatir dengan kehidupan saya? Karena kalau maju ke depan saya sudah ketakutan, atau saya adalah orang yang didera oleh begitu banyak keinginan ini, ingin itu gitu, nggak pernah mau diem, nggak bisa mau tenang. Atau saya adalah orang yang dijerat oleh kemarahan, kebencian, bahkan rasa dendam ingin membalas. Kita kembalikan kepada firman Allah. Apa yang dikatakan oleh penginjil Yohanes? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi saudaraku, ingat, saya ingin mengingatkan satu kata di ini. Kata-kata apa? Setiap orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Tolong ya,
bukan hidup yang kelak, tetapi hidup yang kekal. Jadi memperoleh hidup yang kekal itu berarti apa? Ada damai, sejahtera di dunia ini juga. Jadi jangan bayangkan bahwa hidup yang kekal itu damai sejahteranya nanti kalau saya sudah mati di surga sana. No, no. Jadi Yesus itu ingin mengaruniakan damai, sejahtera, kasih Allah di dunia ini. Disitulah kita harus mengerti bahwa hidup itu pemberian Allah. Jadi kita diberi hidup oleh Tuhan bukan karena kita layak, bukan karena sesuatu yang kita buat, bukan karena Anda rajin di persekutuan doa, bukan. Bukan karena Anda rajin melayani, bukan. Jadi Anda diberikan kehidupan oleh Tuhan karena Allah mencintai Anda. Jadi lihat di sini, untuk dicintai oleh Allah tidak perlu melakukan apapun. Rasakanlah dan nikmatilah kehidupan sebagai anugerah kasih dari Tuhan. Jadi ini yang seringkali jarang dalam hidup kita. Kita mungkin punya kehidupan yang terlalu terburu-buru, tergesa-gesa, makan juga cepat-cepat, sampai tidak bisa menikmati. Jadi sampai tidak punya waktu untuk apa? Untuk menghayati, untuk merasakan berkat. Maka kan masa pandemi bagus, work from home, jarak jauh, tidak perlu macet-macetan, kita duduk di rumah, belajar menikmati anugerah Allah. Maka saya menawarkan dua hal, bagaimana hidup kita bisa bersyukur, hidup kita harus dituntun oleh Roh Kudus. Jadi hidup yang dituntun oleh Roh Kudus, bagaimana itu? Bagaimana hidup kita supaya dituntun oleh Roh Kudus? Jadi seperti yang awal saya katakan, bahwa kalau orang mau hidup di dalam Tuhan, mau mendengarkan Allah, harus mau ikut aturan Tuhan. Jadi hidup orang yang dituntun oleh Allah adalah hidup yang bergerak dari perkara-perkara dunia ke perkara kerajaan Allah. Jadi apa itu perkara kerajaan Allah? Jadi hidup yang bergerak dari perkara-perkara duniawi ke bergerak kepada perkara-perkara kerajaan Allah, kita berani membebaskan diri dari dorongan-dorongan dunia yang mengarahkan, yang membuat kita terperangkap ke hal-hal yang lebih mulia, ke hal-hal yang lebih baik, kepada hal-hal yang lebih berkenan kepada Allah. Jadi daripada Anda hanya memikirkan luka Anda, kecewa Anda, marah Anda, kesedihan Anda berani lebih memikirkan kepada hal-hal yang lebih mulia, lebih baik. Ini contoh. Kan di masa pandemi ini Anda akhirnya banyak di rumah ya. Akhirnya Anda pengeluaran untuk makanan kan jadi lebih banyak kan, sedikit-sedikit ngemil. Nggak anak-anak, bapak-bapaknya juga pada ngemil gitu ya. Mah pesen ini dong, mah GoFood ini dong. Jadi mungkin pendapatan berkurang, pendapatan pas-pasan, pengeluaran makin banyak untuk makanannya. Jadi bagaimana saya harus berani untuk lebih ya udah, yuk kita buat sesuatu untuk makanan kita. Yuk kita masak bareng-bareng. Nah, ini. Jadi kita lebih bisa menikmati kebersamaan di dalam keluarga. Saya tahu misalnya ada sesuatu yang lebih baik untuk keluarga saya adalah pada saat saya berani untuk untuk ngajak bermain anak-anak. Saya teringat akan bapak saya yang tiba-tiba berkata kepada adik saya dan kepada saya, aku kok bosen ya di rumah. Lalu saya berkata kepada adik saya, "Bu, jalan keluar sana pakai mobil, bawa mobil, jalan keluar ke taman, ke gunung. Jangan banyak orang, cari tempat, bawa makanan dari rumah, makan.
jalan-jalan di gunung, sudah jangan ketemu orang. Dan itu menikmati. Akhirnya apa yang terjadi? Toh akhirnya keponakan saya bersama ayah ibunya bisa main dengan ayah ibunya dengan bareng. Yang tidak akan pernah terjadi kalau tidak ada pandemi. Karena ayahnya sibuk bekerja. Tapi karena ayahnya bekerja work from home, bisa bekerja lewat apa? Lewat internet, lalu dia bisa melakukan hubungan jejaring lewat internet. Dia punya waktu dengan anak-anak. Jadi memang bagaimana kita harus belajar untuk apa? Melakukan sesuatu yang bisa memberkati orang lain. Ini membangun kerajaan Allah. Jadi membangun kerajaan Allah itu bukan berpikir bagaimana saya mendapatkan sesuatu, bagaimana supaya saya lebih senang. Bukan. Justru membangun kerajaan Allah itu adalah pola pikir bagaimana saya membuat orang lain lebih bahagia. Bagaimana membuat orang lain lebih nyaman. Bagaimana membuat orang lain lebih bersukacita. Yang kedua, hidup di dalam roh adalah berani melihat kegelisahan, masalah, kekecewaan sebagai jalan Tuhan untuk memberkati. Jadi melihat masalah ini bukan sebagai masalah, bukan sebagai penderitaan, ini adalah jalan berkat Tuhan. Ini memang diperlukan apa? Diperlukan iman. Jadi iman percaya bahwa Tuhan itu baik. Tuhan tidak pernah memberikan percobaan yang berat bagi umatnya. Tuhan adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta kita. Ada sebuah kesaksian yang menarik tentang COVID-19 ini. Seorang ibu, betapa menangisnya pada saat ia divonis kena COVID. Ia harus masuk rumah sakit karena ia punya gejala, nafasnya tersengal-sengal. Ia akhirnya di karantina di rumah sakit. Betapa ia menangis pada saat ia harus masuk ke ruangan medis itu sendirian. Ditemani di pinggirnya ada botol, ada tong oksigen. Lalu di situ ada beberapa alat yang harus ada di samping dia. Dia sedih tidak ditemani oleh suami dan anak-anaknya. Dia tidak bisa melihat. Rupanya kesedihan itu pun dialami dan dirasakan oleh suaminya. Sampai suaminya berkata, Romo, saya akan berjanji kepada Tuhan, sewaktu saya diberkati di gereja, saya akan menemani istri saya dalam untung dan malang di waktu sehat dan sakit. Saya sedih, saya tidak bisa menemani istri saya yang sakit. Namun, apa akhirnya? Suami ini tidak diam saja. Dia tahu bahwa istrinya itu tidak bisa makan seenaknya. Istrinya itu hanya makan masakan-masakan tertentu. Maka suaminya itu langsung punya pikiran, dia masak. Dia masak. Setiap pagi masakan yang disukai oleh istrinya dikirimkan ke rumah sakit lewat satpam dan lewat perawat untuk makanan istrinya. Dan sakit ini menjadi apa? Menjadi peristiwa yang membuat istrinya makin sadar bahwa suaminya sangat menyayangi dia, sangat mencintai dia. Ini lihat. Jadi peristiwa penderitaan dilihat sebagai jalan berkat dari Tuhan. Maka saudaraku yang terkasih, supaya kita bisa melihat kehidupan sebagai saat-saat kita penuh syukur, kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus bukanlah orang yang egois. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang yang berani membangun kebaikan di tengah-tengah ia berada. Di tengah-tengah komunitas, dia selalu berpikir, apa yang berkenan kepada Tuhan? Apa yang membuat berkenan kepada Tuhan? Apakah saya mendiamkan orang-orang yang saya sayangin ini berkenan di mata Tuhan?
Apakah saya tidak melayani mereka itu berkenan di mata Tuhan atau tidak? Ini yang selalu menjadi sumber renungan orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang kedua, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus selalu berani melihat harapan di tengah-tengah penderitaan. Harapan apa? Harapan bahwa Tuhan selalu menyertai dia. Saya ingat akan sebuah lagu yang selalu dinyanyikan oleh beberapa persekutuan doa. Lagu ini bunyinya kayak gini. Tak usah ku takut, Allah besertaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Saudaraku, jangan takut. Tuhan tidak hanya memberkati saya, Tuhan pun memberkati Anda. Shalom. Terima kasih. God bless you all. Silakan Bang Tony. Oke, mantap, Pastor. Thank you. Tepuk tangan yuk buat Pastor yuk. Thank you, Tony Wah, friend. luar biasa, Pastor. Baru jadi ingat zaman dulu rekontre di Bandung, Pastor. Inilah Bapak, Siap. Ibu, saudara-saudari terkasih, kita memohonkan doa kita pada Allah Bapa di surga. Bagi para rohaniwan, rohaniwati, ya Bapa, berkatilah para uskup, imam, biarawan, dan biarawati, supaya semakin mampu menjalani hidup serta dapat menggembalakan umatnya dengan hati yang tulus dan murni, penuh semangat pelayanan dan kerendahan hati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin dan pejabat negara, Allah Bapa yang Maha Baik, dampingilah para pemimpin dan pejabat negara, sehingga mereka senantiasa dapat memimpin negara dengan adil, bijaksana, dan lebih mendahulukan kesejahteraan rakyat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dalam masa pandemi ini, Allah Bapa kami juga datang kepada membawa permohonan kami untuk meminta perlindungan-Mu terhadap pandemi COVID-19 yang telah mempengaruhi hidup kami dan bahkan memakan korban jiwa. Sudilah Engkau membimbing orang-orang yang bertugas menemukan obat untuk penyakit ini dan memutuskan rantai penyebarannya. Lindungilah para tenaga medis supaya mereka dapat melayani orang-orang sakit
dengan belas kasih dan segenap kemampuan mereka. Kami mendoakan pula semua orang yang menderita karena pandemi ini, semoga mereka sembuh dan lindungilah orang-orang yang merawat mereka. Berikanlah pula istirahat kekal kepada orang-orang yang telah meninggal. Anugerahkanlah rahmat-Mu kepada kami di masa yang sulit ini untuk mengusahakan yang baik bagi semua orang dan membantu mereka yang membutuhkan. Kami mohon padamu untuk menghentikan persebaran virus ini dan menyelamatkan kami dari ketakutan-ketakutan kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kami yang sakit, Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau adalah Tuhan sumber penyembuh bagi siapa saja yang percaya kepadamu. Segala penyakit mampu Engkau angkat, segala penderitaan mampu Engkau hilangkan dan ubah dengan kegembiraan. Kami mohon sentuhan lembut-Mu bagi saudara kami, Jeffrey Michael, putra Ibu Ani, yang sedang sakit tumor di rusuk kiri bawahnya, Monica Corina, yang sedang hamil dan baru diisolasi di Rumah Sakit Dinda, putri dari Ibu Yanti, dan Indra Budiarso, putra Pak Tony dan Bu Christine Welfar yang sedang sakit, juga Dito dan Noel, putra Bu Ita yang sedang sakit, juga saudara-saudari kami yang lain yang saat ini sedang menderita sakit. Sembuhkanlah mereka dengan jamahan-Mu. Bantu dan pulihkan kembali mereka agar dapat hidup untuk lebih mengasihi-Mu dengan ucapan syukur. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi yang berulang tahun, Bapa yang Maha Baik, berkatilah Ibu Maria Lim yang pada hari ini berulang tahun, dan juga para anggota persekutuan doa kami yang pada bulan Januari ini berulang tahun. Kami mohon, lindungi dan bimbinglah Ibu Maria Lim dan saudara-saudari kami yang berulang tahun. Berilah keberanian untuk mengikuti tuntunan-Mu dan merasakan cinta-Mu dimanapun mereka berada, begitu pula dalam pekerjaan dan dalam berhubungan dengan sesamanya. Beri mereka kesehatan yang baik dan Roh Kudus yang senantiasa membimbingnya dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dan dalam perutusannya untuk mewartakan kabar baik-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi persekutuan doa Santo Agustinus, ya Allah yang baik, mohon berkat-Mu bagi persekutuan doa kami agar terus memperjuangkan kebenaran-Mu, mampu menyatakan dengan penuh kepercayaan dan cinta yang total. Sungguh bahwa ini adalah panggilan hidup kami yang terus menjadi undangan bagi kami untuk dapat selalu bersekutu dan memuliakan nama-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua umat yang hadir dan join dalam persekutuan doa online via Zoom ini, ya Bapa, berkatilah umat-Mu yang telah bergabung dalam Zoom persekutuan doa saat ini. Berilah kami kesehatan yang baik dan jauhkanlah dari virus COVID-19. Biarlah kami selalu rindu untuk hadir dalam persekutuan doa live ini dan menjadi berkat bagi banyak orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Selanjutnya, mari kita dengarkan pengumuman dari tim Persekutuan Doa Santo Agustinus. Terima kasih Bro Rudi. Sebelumnya izinkan saya atas nama PD Santo Agustinus mengaturkan matur sembah suwun Romo Eko Wahyu sudah
menemani kami malam hari ini dan menguatkan serta bukan hanya membajak hati ya, tapi terlebih menguatkan apa yang tadi disampaikan. Jangan lupa ya teman-teman ya, 3 pilar kekuatan yang tadi disampaikan oleh Romo Eko. Tidak boleh terperangkap dengan segala macamnya. Juga untuk semua saudara-saudari yang sudah berkenan hadir, gabung bersama malam hari ini, kami tunggu untuk kehadirannya di PD kami berikutnya di bulan depan. Kita akan sama-sama juga kembali menguatkan hati kita. Dan tadi kita sudah dibuka dengan penyertaan Tuhan, mari kita juga akan menutup persekutuan doa kita. Saya ajak kita semua untuk kembali menenangkan hati, mempersiapkan diri kita untuk kembali menyapa Tuhan yang Maha Baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, terlebih penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Dari hari ke hari kami tahu Tuhan yang memegang tangan kami. Engkau yang menyertai setiap langkah kami Tuhan. Dan Engkau yang menyertai serta memulihkan setiap keadaan kami. Jagalah hati kami Tuhan hingga hanya rasa syukur yang boleh bertahta di sana. Karena kami tahu Engkau tak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Bapa, inilah kami, anak-anak-Mu yang malam hari ini sudah membuka hati kami untuk Kau pimpin, untuk Kau arahkan, dan terlebih untuk Kau kuatkan. Hingga hari demi hari Tuhan, kami boleh melewatinya, berjalan bersama-Mu. Dan kami percaya Tuhan, urapan-Mu tak pernah Kau tinggalkan. Kasih-Mu Tuhan tak pernah jauh dari kami. Dan kami akan sambut berkat-Mu Tuhan melalui perantaraan Romo kami yang terkasih, Romo Eko yang akan menguatkan istirahat kami malam hari ini. Monggo Romo. Tuhan bersamamu dan bersama Allah Bapa yang Maha Rahim, pancarkanlah berkat-Mu atas umat-Mu. Lindungi mereka dari segala penyakit, dari segala mara bahaya. Berkati saudara-saudari kami yang sakit, jamah urapi mereka. Berkat Allah melimpah atas kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan menyertai. Terima kasih. Shalom. Terima kasih Terima Romo. kasih, Pastor. Romo, biasanya ini kalau PD offline kita foto bareng nih. Rebutan, ini pasti rebutan. Ini foto virtual. Baik. Iya, terima kasih. Silakan foto nih. Baik, kita semua mau bersyukur. Tadi ada satu kata yang unik, yaitu menarik bahwa Tuhan selalu memberkati kita. Baik itu dalam suka dan duka. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatunya. Oleh sebab itu, kita yang orang-orang sudah dimenangkan, kita orang-orang yang sudah diberkati Tuhan, punya satu ciri, yaitu sifatnya apa? Bersukacita. Dan orang yang bersukacitanya luar biasa itu biasanya orang itu akan apa? Akan tertawa. Oleh sebab itu saya ingin mengajak kita semua, mari kita tertawa dengan penuh sukacita, sebab Tuhan selalu ada buat kita. Yeay! Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberikan kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita, walau sana sini situ pusing semua orang susah, tetapi Engkau kan tetap tertawa. Sekali lagi kita mau bersorak-sorai, bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan
akan memenuhi segala kebutuhanmu. Dan anak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberikan kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita, walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi engkau kan tetap tertawa. Dia katakan lagi, walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi kamu kan tetap tertawa. Sekali lagi, walau sana sini situ pusing, semua orang susah. Terakhir, tetapi kita kan tetap tertawa. Yeay! Mari kita terus bersuka cita di dalam Tuhan. Sampai jumpa di persekutuan doa berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.